COVID ini, jadi dari Pihak kampus itu menggantikan menjadi relawan COVID kayak gitu. Nah, terus ada surat izinnya. Ya. Yang surat tugas ya dari universitas ya. Jadi nanti pelaksanaan surat tugas pada tanggal 22 sampai 27 Juni. Tempat Jalan Sadidan Baru RT 05 ya. Nah, terus nanti ini surat tugas 22 sampai 27 Juni. Nah, pelaksanaannya kapan? Oh, kapan ini? Mulai hari ini sampai hari Sabtu. Kegiatannya nanti menyemprotkan desinfektan di musola, sama menempelkan poster juga, sama untuk membagikan masker dan hand sanitizer. Untuk penempelan itu ya poster, ada berapa poster? Satu. Nanti di tempat itu saja lah. Mau di mana sih? Di sana kan sudah ada itu ya banner ya tentang peringatan. Itu kan sudah masuk di sana tentang apa protokol kesehatan ya, dalam penanggulangan COVID-19. Nah, nanti posternya mau ditempel di sana apa di mana? Posternya jadi isinya kayak ini mungkin sama kayak gitu. Sama ya. Ya. Ya soalnya kan sini ada yang belum ada itu di masjid Darussalam itu memang belum ada poster, belum ada apa ya banner yang nyatakan untuk setiap jamaah ya ini kan harus mengikuti kegiatan protokol kesehatan. Ya kalau di sana ya ada apa-apa sih. Ya, kemarin saya kan dapat poster dari kelurahan, tak tempel di warung dan di tempat-tempat strategis lah supaya bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Itu. Nah, terus nanti pembagian masker, ya, mau di mana? Sekitar sini aja. Sekitar sini. Ya, apa-apa monggo nanti. Itu ini surat tugasnya. Nanti setelah kegiatan, ya. Nanti kan ada semacam surat keterangan bahwa ya, nama ini telah melaksanakan kegiatan ya, sebagai sukarelawan dalam penanggulangan COVID-19. Nanti saya tanda tangan ya, terus nanti Pak RW ya nanti mengetahui ya gugus tugas di tingkat desa. Tuh, nanti kan ada sih sana di tingkat desa ada. Tuh. Ini monggo ya. Jadi nanti kegiatan itu dilaksanakan dulu ya, setelah itu nanti ada surat keterangan dari RT ya, tapi saya nanti tinggal tanda tangan saja ya. Ini seperti yang lain ya. Itu Mbak Asri kan juga melaksanakan apa KKN sekarang istilahnya KKN itu ya. Jadi sana sudah 1 minggu gitu. Ya gitu ya. Ini untuk saya ya, untuk arsip RT ini tuh. Terus apa lagi kira-kira? Oh iya monggo. Apa yang Bapak tahu tentang wabah COVID ini? Nah, jadi COVID-19 ini kan wabah yang ditimbulkan oleh virus ya. Nah, virusnya sendiri tidak kelihatan, tidak kasat mata ya. Nah, ini jadi ini yang perlu kita apa ya artinya pahami betul ya. Jadi virus ini sangat berbahaya ya. Ini makanya kita mengikuti ya, anjuran dari pemerintah ya. Jadi setiap orang sekarang kan wajib pakai masker gitu ya. Ini makanya di musola, di masjid
ada semacam peringatan ya, bagi jamaah wajib pakai masker ya. Yang kedua harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Terus yang merasa sakit ya gak usah sholat berjamaah di masjid ya. Kalaupun nanti dilaksanakan di sana, ada yang istilahnya kan ya, harus jaga jarak kan itu ya. Karena ini semuanya untuk kepentingan diri kita dan masyarakat gitu. Makanya kita juga harus ya, waspada ya, karena virusnya sendiri kan tidak kelihatan ya. Nah, kita tahu dari media ya, setiap saat ditayangkan selalu bertambah ya. Ini ya, itu karena apa? Karena masyarakat sendiri kurang disiplin ya, kurang mematuhi anjuran dari pemerintah ya. Sehingga ya seperti itu. Jadi apakah wabah ini mempengaruhi aktivitas kegiatan harian? Jadi gini, adanya pandemi ini ya memang sedikit banyak itu berpengaruh ya. Pengaruh ya, karena anjuran pemerintah kan untuk bekerja di rumah ya, otomatis kan semua beban kerja harus dilaksanakan di rumah. Nah, ini ya, pengaruhnya ya apa? Karena semua kerja di rumah ya, pengaruhnya listrik jelas ya. Listriknya semakin bertambah ya. Itu salah satunya gitu. Nah, efek lain kan banyak ya, kayak pedagang kecil ya, omsetnya turun ya. Ini ya karena adanya pandemi ini gitu. Jadi memang dengan adanya pandemi ini kan banyak dampak ya, yang dirasakan oleh masyarakat ya, terutama buruh-buruh lepas ya, itu banyak yang nganggur ya. Makanya kan pemerintah memberikan bantuan ya, RT 5 kan kebetulan kita mengajukan 22 ya, turun yang dapat bantuan itu ada 12 ya. Ada yang dapat BLT ya, bansos yang dari pusat itu 600, ini sudah cair 2 bulan. Terus yang dapat 200 ya, ini baru cair 1 bulan ya. Terus yang dapat sembako ini baru 1 kali. Nah, itu semuanya kan untuk membantu masyarakat yang kena dampak daripada corona itu. Apakah solusi dari pemerintah tentang PSBB selama ini efektif, Pak? Solusinya ya mestinya harus lebih banyak ya. Iya, jadi karena yang terdampak itu kan ya hampir semuanya terdampak sih ya. Jadi pedagang kecil, ojek online yang terdampak ya, buruh-buruh bangunan yang sekarang kena PHK itu kan terdampak ya. Tapi bantuannya itu yang masih kurang gitu loh. Dan sasarannya juga masih kurang tepat. Nah, ini makanya ya harapannya ke depan ya pemerintah lebih selektif lagi ya. Karena yang diajukan oleh RT ternyata apa yang muncul ya, yang muncul itu data bukan dari RT. Nah, ini makanya saya ke kelurahan komplek, kenapa kok yang keluar seperti ini ada jawaban dari kelurahan itu data tahun 2014 ya. Padahal 2014 sampai 2020 jedanya kan sudah 6 tahun. Dan 6 tahun kan mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah kan gitu loh. Makanya di sini kemarin yang dapat bantuan yang sudah meninggal pun keluar ya, karena datanya diambil dari tahun 2014 gitu loh. Ini makanya solusinya mestinya ya pendataan itu harus ada pembaruan sehingga nanti akan tepat sasaran. Jadi ya, yang perlu dibantu ya mestinya itu yang dapat gitu.
realisasinya kan ini ya satu ya, memasyarakatkan ya setiap warga harus selalu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir ya, jadi artinya jaga kebersihan lah. Nah, jadi sekarang kita itu kembali lagi ya, harus selalu menjaga kebersihan ya. Makanya hampir setiap rumah kan ada ya tempat cuci tangan ya, itu ya. Kemudian kalau keluar rumah harus pakai masker kan itu lah ya. Makanya kan hampir semuanya sekarang kalau keluar rumah mesti pakai masker ya. Ini itu, jadi itu ya, jadi cuci tangan ya dengan sabun dengan air yang mengalir ini hampir semuanya di tiap rumah ada ya. Kalau keluar rumah pakai masker sekarang itu hampir semuanya ya, laksanakan itu. Apabila wabah ini masih berlanjut dan belum ditemukan vaksinnya, apakah Bapak sudah merencanakan sesuatu untuk kedepannya atau apa yang Bapak lakukan? Ya ini ya, kalau wabah ini ya terus ya artinya terus bisa terkendalikan ya, mungkin sampai tahun 2021. Nah ini kan dampaknya itu akan semakin besar. Nah ini, nah di tingkat RT apa? Ya paling hanya itu ya, apa? Masih menggalakkan ya hidup bersih ya untuk diri sendiri dan lingkungannya. Ya. Ini dan kita dari RT itu kan artinya akan mengajukan lagi bantuan gitu loh bagi warga yang terdampak ya dengan adanya corona ini. Nah sekarang bantuan cuma 3 bulan ya. Nah sekarang dampak COVID-19 ini misalkan sampai Desember. Nah jadi mulai apa Mei, Juni, Juli, nanti kan terakhir Juli itu bantuan yang 600 ya. Nah sekarang Agustus, September, Oktober sampai dengan Desember ya, ini kan masih terdampak ya. Makanya kita nanti setelah itu akan mengajukan lagi ya, barangkali ada perubahan data ya, sehingga diharapkan mereka ini tetap bisa mendapatkan ya, bantuannya ya, kira-kira seperti itu. Mengenai pertanyaan terakhir Pak, adakah hikmah dibalik mengobas COVID-19 ini? Ya hikmahnya itu ya satu ya, kita itu sekarang harus bersih ya, menjaga kebersihan. Yang kedua ya hampir semuanya di rumah ya, semua kegiatan di rumah, kumpul di rumah ya, hikmahnya kan seperti itu ya, ini hikmah ya. Jadi ya banyak penghematan lah, yang biasanya keluar sana ya, ini kan karena adanya seperti itu kita lebih banyak di rumah ya bersama keluarga, itu salah satu hikmah yang positifnya. Ini malah kemarin hajatan ya hanya mengundang tetangga sekitarnya saja ya, itu berarti penghematan itu ya. Yang biasanya rame-rame atau ini kan sekarang ya karena surat izin tidak keluar, makanya cukup ijab kabul. Nah, itu kan salah satu daripada apa hikmah daripada COVID-19 ya ini. Jadi itu ya, jadi istilahnya sekarang kalau hajatan ya hajatan hemat lah mas itu. Ya, jadi sekali lagi ya memang dengan adanya COVID-19 ini kita lebih banyak di rumah daripada kalau tidak ada itu